Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan saya Tasyana Rohmoktaviani dengan NIM 2215 10 90 10 10. Saya Faras Jingga Ramadhani dengan NIM 2215 10 90 10 16. Dengan saya Regita Dini Aprilia dengan NIM 22151 090 1008. Saya Renovan Octaviano dengan NIM 22151 090 1029. Jadi teman-teman, hari ini kami akan menjelaskan terkait hama ulat gerayak pada komoditas jagung. Komoditas jagung sendiri merupakan komoditas terbesar yang kedua setelah padi. Komoditas jagung menjadi kebutuhan utama masyarakat terutama di Indonesia, sama halnya dengan padi. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait hama ulat gerayak pada komoditas jagung. Komoditas jagung sendiri merupakan salah satu komoditas terbesar setelah padi, di mana komoditas jagung menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Sebagai komoditas utama yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat, tentunya diperlukan produktivitas jagung yang tinggi. Namun tidak jarang ditemukan juga bahwa produktivitas dari komoditas jagung masih rendah. Hal ini karena pada proses budidayanya masih banyak ditemukan adanya serangan dari hama dan juga penyakit. Salah satu hama yang menyerang pada komoditas jagung adalah hama ulat gerayak. Halo teman-teman, di sini saya akan membantu penjelasan dari apa sih ulat gerayak. Ulat gerayak atau dengan nama latin Sporothera rudimenta merupakan hama yang menyerang pada tanaman jagung. Hama ini menyerang pada fase vegetatif. Hama ini biasanya menyerang pada bagian daun dan tongkol. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri dari apa sih ulat gerayak itu. Yang pertama, kepalanya berbentuk seperti huruf Y tapi terbalik. Lalu yang kedua, pada ruas abdomen yang ke-8 terdapat 4 titik, yaitu yang disebut pinacula. Lalu yang ketiga, ulat gerayak memiliki variasi warna yaitu dari kuning, hijau, dan hitam. Lalu yang keempat, ulat gerayak ini memiliki tipe mulut mandibulat. Apa sih mandibulat itu? Mandibulat merupakan alat mulut yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada mandibula. Mandibula merupakan alat yang digunakan sebagai perobek atau penggerek dari daun tersebut. Lalu yang kedua ada maxillae, berfungsi membantu proses pengunyahan dan mendeteksi rasa dan tekstur dari makanan. Lalu yang ketiga adalah labrum, berfungsi sebagai pengendali makanan serta penutup bagian depan mulut. Gejala-gejala yang disebabkan oleh hama ulat gerayak. Yang pertama ditandai dengan adanya gerekan pada daun. Yang kedua, daun berlubang tidak beraturan. Yang ketiga, terdapat serbu kasar pada permukaan daun seperti serbu gergaji. Oke teman-teman, tadi kan udah mengetahui nih terkait bagaimana sih pengertian ulat gerayak, lalu fisiologisnya dan juga pengertian hama sendiri. Marilah kita mengenal morfologi ulat gerayak, yaitu ada telur, larva, pupa, dan imago. Telur ulat gerayak berbentuk bulat dengan kisaran panjang 0,4 mm dengan variasi warna putih, hijau, dan juga coklat. Selanjutnya ada larva ulat gerayak, di mana larva ulat gerayak memiliki warna coklat dengan pola garis-garis kuning serta terdapat bintik hitam besar atau yang disebut dengan pinakula, yang dimana pada pinakula ini terdapat pada abdomen tubuh pada ulat gerayak. Selanjutnya ada pupa ulat gerayak, di mana pupa ulat gerayak dalam fase berupa selama 9-12 hari dan di dalam tanah. Ciri-ciri dari pupa ulat gerayak sendiri berbentuk lebih ramping dari fase larva, dan warna pupa sendiri yaitu berwarna coklat. Yang terakhir ada imago. Imago sendiri merupakan fase dewasa dari ulat gerayak, di mana pada fase dewasa memiliki rentan waktu selama 7 hingga 12 hari. Imago jantan memiliki warna yang lebih mencolok daripada imago betina. Oke teman-teman, sebelum mengenal lebih lanjut bagaimana sih pengendalian hama ulat gerayak, nah di sini kita harus mengetahui dulu bagaimana sih apa itu kepanjangan dari PHT. PHT itu pengendalian hama terpadu. Nah, pengendalian hama terpadu itu mencakup kita lihat dari aspek-aspek dari lingkungan kita. Jadi pengendalian hama terpadu itu kata terpadu sendiri kita harus mengikuti dari aspek lingkungan, aspek sosial, yang dimana itu juga harus kita lihat dari segi ekonomi petani, segi ekonomi masyarakat, dan segi lingkungan sosiologi dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya di sini ada 4 prinsip dari PHT. Yang pertama ada prinsip budidaya
budidaya tanaman sehat. Nah, di sini kita jelaskan bahwa budidaya tanaman sehat yaitu tujuannya agar tanaman mempunyai ketahanan ekologis yang tinggi dari gangguan OPT. Yang kedua, terdapat prinsip pemanfaatan musuh alami. Nah, pemanfaatan musuh alami sendiri yaitu sebagai faktor penting dalam pengendalian OPT secara alami, karena tidak kita ikutin dengan pengendalian secara pestisida maupun pengendalian yang dicampurkan dengan tangan manusia maupun tangan petani. Yang ketiga ada pengamatan rutin. Nah, prinsip pengamatan rutin sendiri kita melihat dasar dari agroekosistem itu sendiri, yang dimana pengambilan keputusan dari pengamatan rutin. Yang keempat yaitu ahli dari petaninya sendiri, bagaimana petani ahli dalam pengendalian hama terpadu. Nah, sebelum itu kita lanjut saja ke pengendalian hama ulat graya. Ketika kita sudah mengetahui gejala dan serangan dari hama ulat graya ini, langkah yang selanjutnya adalah mengendalikan serangan dari ulat graya tersebut. Nah, ini ada contoh pengendalian yang pertama, yaitu pengendalian secara mekanis, di mana kita mengambil telur ulat graya maupun kepompong ulat graya langsung dari tanaman jagung. Yang kedua adalah penggunaan pestisida nabati yang berbahan dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan dicampur dengan bahan seperti air dan deterjen. Yang ketiga adalah penggunaan perangkap feromon atau lampu perangkap yang dapat membantu mengendalikan hama ulat graya. Jika 3 langkah di atas sudah tidak mampu untuk mengendalikan hama ulat graya, maka langkah terakhir yang akan digunakan adalah penggunaan insektisida kimia. Karena insektisida kimia dapat digunakan secara akurat dan signifikan untuk membasmi hama ulat graya. Sampailah kita pada sesi akhir, di mana materi yang telah disampaikan terkait bagaimana sih pengendalian hama dari kelompok kami yang telah kami buat, yang dimana terdapat 4 prinsip pengendalian hama terpadu. Jadi 4 prinsip tersebut marilah kita jaga tanaman kita, komoditas pangan tersebut, terutama pada komoditas jagung, yang dimana komoditas jagung merupakan komoditas pangan nomor 2 di Indonesia. Setelah komoditas padi, marilah kita jaga komoditas jagung kita dari serangan hama, termasuk dari hama ulat graya, dengan menerapkan 4 prinsip pengendalian hama terpadu. Marilah kita bersama-sama menjaga pertanian berkelanjutan. Bagian yang digunakan untuk Ya boleh. Telur urut Mekanis di mana kita mengambil telur Aprilia dengan NIM pada hama ini. perangkap yang dapat membantu mengendalikan ulat graya. Gitu. Mari Kak. Ayo wujudkan pertanian berkelanjutan melalui pengendalian hama terpadu.